Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini nih, kita mengupas sesuatu yang sering dianggap agak berisiko ya di dunia profesional, tapi kalau pas, wah, ampuh banget, humor. Betul, humor. Sumber kita dari buku Speak Memorably, The Art, kita fokus ke bab 4, The Theory of Levity. Ini teori soal gimana sih keringanan atau levity ini bisa dipakai secara strategis buat ngangkat komunikasi kita. Levity. Menarik istilahnya. Iya kan? Jadi misi kita sekarang, coba ngerti deh kenapa humor itu kok efektif banget, terus gimana caranya bikin pesan kita tuh lebih lengket, lebih nempel gitu, tanpa harus jadi pelawak dadakan. Oke, siap. Pernah kebayang nggak sih, lagi serius-seriusnya presentasi soal investasi, tiba-tiba nongol klip film komedi kayak The Naked Gun gitu. Wah, itu nekat ya. Banget. Kedengerannya gila kan? Tapi ini beneran kejadian loh. Ada direktur senior pakai cara itu buat gambarin ekonomi AS yang lagi, ya gitu deh, sulit dihentikan. Justru karena aneh, nggak terduga, itu jadi memorable. Nah, itu dia kuncinya. Ketidakdugaan. Yuk kita bedah bareng deh. Kenapa pendekatan kayak gini tuh bisa works? Oke, jadi gini. Yang menarik itu, humor tuh bekerjanya di level psikologis kita. Ada riset, misalnya dari Stanford, Acker, sama Bagdonas, itu nunjukin kalau humor itu bisa bangun koneksi. Koneksi ya? Ya, terus bisa meredakan ketegangan, bahkan bisa ningkatin status kita, dan juga ngebangun kepercayaan. Jadi, ini bukan cuma soal bikin ketawa aja. Bukan sekedar hahaha gitu ya? Bukan, ini soal gimana caranya bikin pesan itu bener-bener, nancep gitu di kepala audiens. Ada studi lain juga dari Penn State sama Ohio State, bilang kalau konten lucu tuh lebih mungkin diingat dan di-share. Oh, pantesan viral ya kadang. Nah, itu dia. Secara biologis juga ada penjelasannya. Harvard Health nyatet humor itu micu dopamin. Hormon senang itu ya? Betul, yang bantu kita mengingat informasi. Jadi ada dasarnya banget sih secara ilmiah. Iya sih, dopamin penting. Tapi kan tetap aja banyak yang jiper nggak sih mau pakai humor? Kayak takut garing atau malah jadi nggak profesional gitu? Banget, itu ketakutan paling umum kayaknya ya. Kayak main kembang api ya, seru tapi kalau salah pegang bisa... Bisa kena sendiri ya. Makanya nasihat basi kayak mulailah dengan lelucon itu, aduh, mending jangan deh ya. Setuju banget. Nell Scovell, penulis komedi itu, dia ngasih saran lebih cerdas. Katanya, jangan maksa cari lelucon, tapi coba cari sudut pandang yang lucu dari materi kita. Sudut pandang lucu. Contohnya gimana tuh? Ya kayak misalnya nyebut orang yang bacain slide, plek ketiplek itu slide karaoke. Kan kena tuh. Haha, iya juga ya. Slide karaoke. Ngena banget. Atau kayak Sheryl Sandberg waktu pidato di Berkeley, dia kan nyelipin humor pas nyebut daftar peraih Nobel wanita, dia bilang, itu baru yang wanita saja loh. Ringan tapi cerdas. Oh iya, ingat itu. Dan Scovell juga bilang, penting banget buat ngetes humor kita dulu. Jangan langsung dilempar ke forum besar. Tes ke teman atau kolega yang bisa dipercaya gitu. Bener juga. Biar nggak garing pas hari H ya. Wah, itu nyambung lagi ke konsep levitivity tadi. Pakai keringanan itu secara sengaja, strategis, manfaatnya juga lebih dari sekedar bikin ingat loh. Oh iya, apalagi? Humor itu terbukti bisa nurunin stres. Mayo Clinic nyatet ini bisa ningkatin endorfin, bantu otot rileks, bahkan jadi pereda nyeri alami. Wow, oke. Plus, ini nih, bisa naikin PD pembicara. Dan menurut survei di buku ini, PD itu salah satu hal yang paling diinginkan pembicara. Masuk akal sih. Kalau audiens ketawa kan kita jadi lebih rileks ya. Betul. Dan satu lagi ada kaitan sama empati. Studi fMRI yang kayak scan otak gitu, nunjukin humor itu ngaktifin area otak yang sama dengan saat kita mencoba memahami perasaan orang lain. Wih, keren juga ya efeknya. Ada contoh nyata nggak yang pakai humor gini tapi tetap kelihatan profesional? Ada. Jeffrey Canada tuh di TED Talk-nya. Dia buka cerita dengan agak lucu gitu, nyebut dirinya Angry Black Man. Oh, yang gitu ya? Buat cairin suasana ya? Iya, buat cairin suasana dulu. Baru habis itu dia masuk dengan mulus banget ke topik yang serius soal ketidaksetaraan pendidikan. Transisinya tuh halus. Oke.
Atau Melody Hobson, dia ngutip Master Yoda dari Star Wars pas ngomongin keragaman. Kan cerdas tuh, sedikit sentuhan ringan di tengah topik yang sebenarnya berat. Iya, ya. Atau bahkan katanya bisa jadi bantalan ya kalau mau nyampain berita nggak enak. Bisa banget. Penulis buku ini cerita pengalamannya sendiri sama Charlie Rose. Dia pakai impersonasi suara gitu buat mencairkan situasi pas tahu durasi wawancaranya dipotong. Jadi nggak langsung tegang gitu suasananya. Wah, oke. Tapi resikonya tetap ada kan ya? Apalagi mungkin buat perempuan. Nah, ini penting banget buat dicatat. Resikonya nyata. Ada studi dari APA, American Psychological Association, tahun 2019, nemuin hal yang agak bikin mikir. Apa tuh? Di tempat kerja, humor itu cenderung naikin status pria. Tapi buat perempuan, justru bisa berpotensi nurunin persepsi status dan kemampuan kepemimpinan mereka. Waduh, kok gitu ya? Ada bias berarti? Yah, sayangnya begitu temuannya. Ini bias yang perlu kita sadari banget pas mau pakai humor. Tapi bukan berarti perempuan nggak boleh atau nggak bisa pakai humor loh ya. Oke, terus gimana dong? Contohnya Kate White, mantan editor majalah itu, dia cerita lucu soal salah sebut nama anaknya sendiri, Hunter jadi Hudson. Dia pakai teknik staying in the beat, jadi dia sengaja agak lama di momen lucu itu, dan itu berhasil. Ah, oke. Jadi kuncinya di eksekusinya ya? Betul. Tujuannya kan sebenarnya mau ciptain halo effect. Kesan positif yang bikin kita kelihatan cerdas, pede, tapi juga gampang dideketin. Barack Obama tuh sering disebut jagonya soal ini. Timing komedinya pas banget. Sip. Jadi clear ya, intinya bukan jadi pelawak, tapi pakai humor secara strategis, observasi lucu, bukan jokes receh. Singkat, cerdas, dan seringnya paling nampol kalau dari kisah nyata kita sendiri. Tepat sekali. Yang relevan sama pesan utama kita. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, intinya jelas ya. Humor itu alat komunikasi super ampuh. Bisa bikin pesan nempel, bisa bangun hubungan. Tapi harus bijak pakainya. iya, harus bijak. Cari sudut pandang lucu yang emang gue banget, jangan lupa tes dulu, dan lihat-lihat juga audiens sama situasinya gimana. Kalau emang bukan gaya kita, ya udah jangan dipaksa. Betul. Kecerdasan atau wawasan yang tajam juga bisa jadi pengganti yang sama kuatnya kok. Sip. Ingat aja, ini area yang high risk, high reward. Jadi kepekaan sama audiens, konteks, dan potensi bias tadi, terutama gender, itu penting banget. Cara nyampainnya, delivery-nya, itu kunci suksesnya, bukan cuma konten humornya aja. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita udah tahu nih, humor itu bisa ngehack otak kita buat inget dan nyambung, gimana caranya Anda bisa mulai nambahin sedikit bumbu penyedap ini? Secara strategis ya tentunya, dalam komunikasi Anda sehari-hari. Bahkan mungkin buat topik yang paling serius sekalipun, ya kan? Bisa jadi. Sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.